kemudian adalah perintah Tuhan. Yang terakhir adalah apa yang akan kita, metode-metode apa yang akan kita gunakan di dalam pelayanan konseling dan coaching, yaitu pertama, mendengarkan dengan aktif. Teman-teman, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kebanyakan dari kita suka menasihati, dan kita menasihati itu bersifat subjektif. Apa yang saya lihat benar dan saya lihat salah kepada orang itu, maka saya menasihati dia. Padahal sikap-sikap yang ditunjukkan orang yang bisa dilihat oleh mata kita hanya 10% daripada kehidupan, dan 90% kita tidak tahu. Itu sebabnya metode menasihati seseorang itu biasanya dilakukan ketika segala sesuatu kita sudah tahu tentang kehidupannya, dia sudah cerita. Jadi semakin banyak orang bercerita kepada kita, semakin dia terbuka, semakin dia menyampaikan hal-hal segala sesuatu tentang dirinya, maka semakin terbuka kesempatan untuk penyembuhan diri orang tersebut. Itu sebabnya penting bagi kita untuk bisa membangun hubungan dengan orang supaya orang itu mau cerita. Tentu sekali ada etika daripada pelayanan konseling dan coaching, di mana kita akan menyimpan rahasia. Saya sebagai seorang konselor, banyak masalah-masalah orang klien saya yang suami saya pun tidak tahu, dan saya harus berjanji dan harus memelihara akan rahasia orang-orang yang bercerita kepada saya. Jadi pertama adalah mendengarkan dengan aktif. Nah, saudara-saudara, satu pelayanan yang tentu kita terapkan di sini adalah client center, di mana kita melayani sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Dan mana kita tahu? Ya tentu kita mendengarkan semuanya. Jadi ketika biasanya klien datang dan kita akan bertanya, apa yang saya bisa bantu? Dan orang itu akan bercerita semuanya, dan kita mendengar, oh begitu. Dan dalam hal ini sama juga dengan empati. Empati itu artinya kita menghakimi orang tersebut. Jadi kita ini tidak melabel orang itu, walaupun kita tahu bahwa dia orang berdosa. Kita tidak berkata, kamu memang orang berdosa, karena tobat karena kamu ini ya. Kalau kita sudah begitu, kita tidak pantas menjadi seorang konselor. Maka kita harus menghilangkan seperti Yesus mengasihi kita semua. Dia tidak menanyakan, dia tidak mengorek-ngorek segala sesuatu tentang hidup kita. Tujuannya adalah supaya kita bisa bertumbuh, tujuannya supaya kita diselamatkan, tujuannya supaya kita memiliki hidup yang kekal. Dan itu, jadi kita berempati. Empati adalah satu, kalau kita membuat satu perbandingan, satu kata yang tepat, artinya kita coba memakai sepatunya. Jadi kita melihat dia mungkin pincang, kita menasihati dia, jangan pincang begitu jelek kelihatan, dan dia akan berkata, coba pakai sepatu, coba kamu jadi saya. Dan ada lagi yang saya dengar dari seorang klien, dia berkata, saya mohon maaf ya para pendeta, saya juga pendeta. Dia berkata, saya seringkali kalau datang kepada pendeta cuma menghakimi saya dan memberikan ayat Alkitab. Dan kehidupan saya sudah terlalu buruk, dan saya mengalami masalah yang berat. Dan rasa-rasanya saya mau bilang kepada pendeta, coba pendeta mengalami hal seperti saya, dan saya kasih ayat Alkitab. Nah, itulah yang menjadi kadang-kadang pergumulan kehidupan kita. Makanya kita coba untuk mendengar, dan kita coba untuk mengerti, kalau saya jadi dia, apa yang akan saya buat. Kemudian yang berikut adalah eksplorasi. Eksplorasi ini adalah kita memiliki satu keterampilan bertanya. Apa, bagaimana, di mana, pertanyaan-pertanyaan itu kita eksplorasi perasaannya. Apa yang kamu rasakan? Bagaimana pikiranmu? Eksplorasi pikiran dan eksplorasi pengalaman. Dan dari apa yang kita tanyakan, keterampilan kita bertanya, kita hanya bisa tahu. Kadang-kadang orang itu tidak mengerti tentang masalah yang dialami, tapi ketika kita bertanya, dia ingat bahwa ternyata saya punya masalah yang berat. Kemarin saya kedatangan seorang klien dari Kutai Barat. Dulu kita Pak Andres MHM pernah ke sana,
itu memakan waktu 8 jam perjalanan dengan mobil. Dia datang di Samarinda hanya untuk mencari pertolongan akan kehidupannya. Dia merasa saya sudah tidak mampu lagi, dan masalah dalam kehidupannya tidak diketahui orang lain. Yang diketahui orang lain, hubungannya semuanya menjadi rusak. Hubungannya dengan orang tua, hubungan dengan saudara, hubungan dengan anak, semuanya rusak. Padahal masalah yang ada dalam dirinya adalah latar belakang. Ada masalah kehidupannya yang dia tidak bisa selesaikan, dan dia membutuhkan seseorang. Adakah di sekeliling kita, kalau kita melihat orang-orang yang sangat membutuhkan, sekali lagi, kalau dia luka, kita cepat membawa ke rumah sakit. Tapi bagaimana kalau dia luka batin? Bagaimana kalau dia punya masalah-masalah mental? Apakah kita menghakimi dan memberi ayat Alkitab? Dan berikut adalah reframing. Reframing adalah membingkai kembali. Nah, jadi seperti kita memberikan, melihat dari sudut pandang yang lain. Seperti seorang anak, dia datang dan dia berkata bahwa saya tidak suka dengan mama saya, karena saya dimanapun selalu ditelepon. Dia selalu seolah-olah 1 kali 24 jam dia harus melihat saya dan sebagainya. Saya merasa bahwa saya tidak punya kehidupan privasi dalam hidup ini, dan saya merasa bahwa mama saya ini selalu mengontrol hidup saya dan sebagainya. Mungkin memang betul dia tidak suka, tetapi kita tidak mungkin menghakimi mamanya karena kita ingin dia memiliki pandangan yang baru, dan kita membuat reframing. Kita reframing artinya, oh iya, memang kamu merasa terganggu adanya mama yang selalu mengontrol, tetapi bisakah kamu melihat banyak orang tidak punya mama? Mereka ingin dapat perhatian dari mama, tapi mereka tidak dapat perhatian sama sekali. Dan akhirnya cara kontrol orang tua justru disyukuri, karena banyak orang ingin mama, tapi mereka tidak punya mama. Itu contoh reframing dan sebagainya. Kemudian kita supporting, kita membuat supporting apabila ketika 1 kali 2 kali dan kita bertanya kepada dia. Jadi setelah kamu terbuka pikiran, jadi kan benang kusut mulai diluruskan satu persatu, dan kita tanya, jadi apa yang harus kamu lakukan? Seperti ada seorang ibu dari Malang itu, hanya awalnya dia merasa malas sekali dengan ibunya, tapi setelah kita buat reframing, kita buat supaya dia bisa memahami hal bukan hanya dari sudut pandang dia, tapi sudut pandang mamanya, dari sudut pandang Alkitab, sudut pandang daripada iman Kristen. Akhirnya saya bertanya, jadi Anda pulang dari tempat apa yang bisa Anda buat? Dan dia berkata bahwa pertama-tama saya akan mencintai ibu saya akan melakukan yang terbaik bagi dia. Jadi bisa dilihat ketika dia masuk dalam ruang konseling dan dia keluar, itu sudah berbeda cara pandangnya. Dan itu kita memberi support. Bagus, wah itu luar biasa, kamu memang anak Tuhan, luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah, yang berikut adalah, yang terakhir adalah konfrontatif. Ini biasanya konfrontatif ini biasanya kita lakukan apabila perkataan orang tersebut dan tingkah lakunya berbeda, maka kita memberi konfrontatif. Biasanya ada orang-orang ini, ada tipe-tipe tertentu yang dia itu suka menghakimi orang lain, tetapi dia sendiri tidak menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Kita buat konfrontatif bahwa, wah saya senang karena Anda ternyata senang kalau orang tidak lambat. Anda ternyata senang kalau orang datang cepat dan tidak lambat-lambat. Nah, sesungguhnya itu baik diterapkan kita semua orang, termasuk Anda sendiri. Itu konfrontatif, tetapi tidak marah-marah, tetapi kita membuat satu kalimat yang akhirnya menolong dia memahami bahwa ternyata dia juga terlambat. Ada orang-orang seperti itu. Nah, jadi itu aja. Kalau bicara konseling dan coaching itu banyak sekali, tetapi ini waktu terbatas dan saya bersyukur kami memberikan kesempatan. Semoga ini bisa dibawa, direnungkan bersama-sama. Dan sekali lagi bahwa kita orang tidak sempurna. Umumnya kita itu hasil daripada didikan orang tua di masa lalu. Mereka tidak mengerti dan mereka juga mungkin mengalami hal yang sama dari orang tua mereka. Tetapi kita yang sudah belajar akan memperbaharui, istilahnya putus di saya. Kalau orang tua sering marah-marah menghakimi saya,
Dan sehingga saya terluka batinnya, jangan kita melakukan kepada anak, jangan melakukan kepada cucu, supaya stop di sini. Dan kita bisa melihat, kita bercakap-cakap dengan Ibu Agustina karena kami sama memegang jemaat. Luka batin, masalah mental itu sulit disembuhkan, itu berat, tetapi hanya di orang-orang yang punya kasih Kristus yang bisa bersama-sama untuk menolong dia sembuh, membuka matanya sehingga dia menjadi orang yang sehat. Dan ketika orang bisa merasa sehat, dia bisa melihat ke belakang, maka biasanya orang yang sembuh dari luka-luka batin mereka, biasanya mereka punya beban yang banyak untuk orang yang lain. Itu sebabnya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita mengembangkan kehidupan kita. Saya sudah tua, mungkin teman-teman juga, Bapak Ibu juga sudah tua, seperti saya, mungkin tua usia tetapi semangat masih muda. Nah, sekalipun besok Tuhan datang, saya masih mau mengembangkan kehidupan saya. Hari ini saya mau membuat kehidupan saya semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan, sekalipun besok Tuhan datang. Tuhan memberkati. Demikian dari saya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang luar biasa. Kehidupan pastoral konseling diperlukan setiap saat, bukan hanya para hamba-hamba Tuhan dan psikolog untuk bisa memberikan pastoral konseling maupun coaching. Dan sebagai seorang konselor, kita memang tempat pembuangan sampah, dan sampah-sampah itu kita terima dan kita tidak boleh menyebarkan di mana-mana. Ini mic-nya memang dari sininya begini. Terima kasih Ibu Pendeta Dr. Kike Mokodasa yang sudah memberikan pengertian kepada kami. Tepuk tangan sekali lagi untuk Marinda. Luar biasa. Opa, Oma. Kita semua memiliki masalah-masalah emosi, tetapi tentu bukan berlebihan. Tetapi orang-orang kategori tidak sehat adalah orang-orang yang berlebihan dalam sisi marahnya, takutnya, sedih, kecewa, rasa bersalah, dan lain-lain. Dan ukurannya apa? Ukurannya adalah apabila orang mengalami kemarahan atau kesedihan atau gangguan emosi yang berat, itu lebih dari 2 minggu. Kecuali kalau Anda berduka cita karena kematian orang yang dikasihi, ini itu memang mendapat tempat yang khusus karena ini adalah stres, mengalami tekanan 100% dan ini yang membutuhkan waktu yang lama. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, apabila ada orang yang mengalami kesedihan, dia sudah ada di kamar tidak mau keluar dan dia kecewa dan dia segala macam itu kelihatan dalam hidupnya dan itu bertahan 2 minggu, maka orang tersebut sebaiknya mencari pertolongan untuk dirinya sendiri. Nah, teman-teman, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, lanjut, tanda-tanda ini jika dibiarkan maka akan semakin parah, merusak diri sendiri, merusak keluarga, merusak gereja, dan merusak anak cucu. Teman-teman, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, harus diakui di gereja banyak seperti ini. Kenapa ada banyak gembala yang sangat stres? Mereka adalah bahkan orang-orang yang akhirnya ikut mengalami masalah-masalah kejiwaan karena jemaatnya itu adalah jemaat-jemaat yang mengalami masalah-masalah masalah-masalah kejiwaan seperti itu. Jadi trauma dan mengalami masalah-masalah tekanan, luka-luka batin dalam hidupnya. Itu sebabnya kami di Samarinda memperlengkapi hamba-hamba Tuhan, memperlengkapi majelis untuk bisa melihat tentang tanda-tanda orang tidak sehat, sehingga mereka tidak muncul perasaan bersalah dan mereka tetap semangat melayani dan mengetahui bahwa orang-orang ini perlu disembuhkan. Teman-teman sekalian, bahwa
Dari mana? Mungkin teman-teman bertanya dari mana masalah-masalah trauma dan masalah-masalah tekanan luka-luka batin ini berada. Menurut ilmu pengetahuan bahwa anak umur 12 tahun ke bawah itu adalah di mana kehidupannya sudah diletakkan dasarnya. Jadi kita boleh bilang bahwa anak di umur 12 tahun kita sudah bisa tentukan anak ini menjadi apa. Bahkan kalau kita lihat masa-masa pertumbuhan anak, kita meletakkan dasar kehidupan anak itu di masa-masa kecil. Pada umur 3 tahun ke bawah dia sudah terbentuk 50% mentalnya. Kemudian dia berkembang dan pada umur 12 tahun itu critical area. Artinya di bawah umur 12 tahun kalau kita bilang bahwa kamu bodoh, dia akan percaya bahwa dia bodoh. Karena dia akan menerima segala sesuatu daripada orang tua itu sebagai hal yang benar. Nanti sesudah dia umur 12 tahun ke atas, maka critical area akan tertutup dan dia sudah mulai memunculkan kehidupannya. Sayang sekali kalau akhirnya apa yang dia dapat di umur 12 tahun adalah hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membuat dia luka, perkataan-perkataan negatif orang tua, dan lingkungan yang membentuk dia, sehingga hanya ketika dia besar dia akan bawa segala luka-luka dan masalah-masalah mental dalam hidupnya. Dan sekali lagi, kalau dia tidak diselesaikan dan akhirnya dia menikah, maka masalah itu akan dibawa dalam keluarganya. Istri atau suami akan tersakiti dan akhirnya ketika tidak ada jalan keluar mereka bercerai. Nah, ini yang merupakan satu pergumulan kami, bagaimana mulai dari anak-anak berusaha untuk bisa bagaimana kita memperlakukan anak itu dengan baik. Saya bertemu dari orang tua yang tidak mengerti, ya, tidak belajar, ya, belum ada banyak pengetahuan, dan saya masih merasakan bagaimana ada luka-luka batin yang saya rasakan. Dan anak saya 3, dan anak saya yang pertama itu juga merupakan saya meneruskan pendidikan orang tua kepada anak pertama saya. Termasuk anak pertama saya adalah mewarisi pendidikan yang bisa dikatakan keliru daripada orang tua. Ketika anak kedua, ketiga, saya sudah belajar dan saya menyadari saya banyak berbuat kesalahan dalam kehidupan ini. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita tumbuh menjadi orang yang terluka atau orang yang mengalami masalah kehidupan secara mental, apakah bisa disembuhkan? Perjawabannya adalah bisa. Pertama-tama adalah ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, maka di sana ada banyak hal yang akan bisa diubah. Asal itu sebabnya kita mengalami satu pertobatan dan akhirnya merubah cara kita berpikir, merubah cara kita memandang kehidupan ini, dan melatih kehidupan kita menerima kasih daripada Tuhan. Maka itu kemungkinan besar tergantung orang tersebut bisa memaafkan diri sendiri, memaafkan orang tua, memaafkan orang lain, lingkungan dan sebagainya, dan dia akan muncul menjadi orang sehat. Saya tertarik dengan Mars dari MHMI berkata kalau tubuh kita sehat maka kita akan melayani Tuhan. Bukan hanya tubuh kita, tetapi secara holistik tubuh, jiwa dan roh kita sehat, kita akan menjadi orang-orang yang mampu melayani Tuhan dengan baik. Di gereja tentu para hamba Tuhan melihat ada orang yang tentunya kita melihat baik-baik saja, karena luka batin itu tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Ketika kita melihat dia semangat untuk mengikuti pelayanan, tetapi ada masalah sedikit, langsung dia mundur. Ada masalah sedikit, langsung dia marah. Ada masalah sedikit, langsung tidak mau ikut lagi pelayanan. Itu tanda-tandanya orang ini tidak sehat dan mengalami trauma-trauma. Lanjut, ada quotes di sini dikatakan bahwa traumatis adalah peristiwa tragis dalam hidup seseorang. Sekali lagi, jangan kita menganggap enteng. Traumatis adalah peristiwa tragis dalam hidup seseorang. Gereja seharusnya menjadi tempat yang aman bagi mereka. Apakah gereja bisa melihat dengan mata jasmani dan rohani bahwa ada banyak orang yang membutuhkan kita? Mungkin kita tidak bisa melihat kedalaman hati seseorang, tetapi mungkin kita bisa melihat tentang perilaku kehidupan yang dimunculkan. Ada hal-hal yang tidak sehat. Kemudian yang kedua adalah coaching.
tadi sudah konseling, dan kedua adalah coaching. Nah, coaching adalah satu pelayanan yang bersifat menumbuh kembangkan. Jadi kalau konseling adalah bersifat menyembuhkan, sedangkan coaching adalah bersifat menumbuh kembangkan dari keadaan biasa menjadi keadaan yang luar biasa. Jadi kalau biasanya orang datang kepada kita itu ada dua hal. Kalau mereka tidak punya masalah, pasti mereka punya keinginan. Itu sebabnya kalau mereka punya masalah, maka pelayanan konseling. Kemudian kalau mereka punya keinginan, maka kita buat pelayanan coaching. Nah, itu ayat yang mendukung kita adalah di dalam Kejadian 1 ayat 28, kata bertambah banyak itu dalam bahasa asli Ibrani adalah rabah, yang dalam King James Version itu diterjemahkan dengan become great atau menjadi hebat. Jadi ini adalah suatu perintah Tuhan bahwa kita harus mengembangkan kehidupan kita. Nah, dalam saya beri teologi sedikit, di mana dalam Kejadian 1 dikatakan bara Elohim, Allah menciptakan. Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tetapi sesudah Kejadian 1 tidak pernah terdapat kata bara Elohim. Itu memakai kata yasa, di mana kita menciptakan dari bahan yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada melalui firman-Nya, tetapi kita disuruh untuk menciptakan kreativitas kita dan membuat kita dapat membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Saya percaya kita ada di tempat ini oleh karena banyak kerja keras, kreativitas dan usaha daripada teman-teman panitia, pengurus yang mari, dan kita semua untuk bisa mengerjakan segala sesuatu itu menjadi baik. Dan itu perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan beri, iman, pengharapan, kasih, dan kemudian mengenai sukacita, damai, sejahtera, itu Tuhan sudah kasih, dan kita harus mengembangkan itu di tengah-tengah hidup kita. Jadi pemahaman yang tentang firman Tuhan tentu juga dalam Matius tentang perumpamaan tentang talenta. Orang yang diberi 5 talenta, 2 talenta, mengembangkannya, maka Tuhan berkata mereka adalah hamba yang setia. Tapi orang yang memiliki 1 talenta yang menyembunyikan, maka Tuhan berkata bahwa mereka adalah hamba yang malas dan jahat. Jadi kita setuju tentu kata Tuhan ingin kita bertumbuh. Tuhan ingin kita mengembangkan apa yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita, karena Tuhan sudah menciptakan kita menjadi rupa dan serupa dan gambar Allah. Jadi apa yang ada pada Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita. Kemampuan-kemampuan Tuhan memberikan kepada kita. Hanya Tuhan itu pencipta, kita adalah ciptaan. Dan kita ini terbatas, tidak seperti Allah yang tidak terbatas. Nah, kemudian kalau begitu di dalam konseling dan dalam coaching, firman Tuhan itu ada di dalamnya, di mana kalau dalam konseling dikatakan bahwa Allah sendiri turun ke dalam dunia ini ketika manusia berdosa. Dia menolong, membantu, sehingga kita bisa melihat bahwa alasan-alasan kenapa kita mengadakan pelayanan konseling dan coaching adalah, pertama adalah karena alasan-alasan kenapa kita mengadakan pelayanan konseling adalah contoh dan teladan Kristus. Kristus sudah memberi contoh kepada kita. Ketika kita dalam masalah, Dia ada bersama dengan kita. Ketika kita punya keinginan, kita ingin mengembangkan segala sesuatu yang dalam kehidupan kita, maka Tuhan ada bersama dengan kita. Kemudian dikatakan bahwa sebagai refleksi kasih Kristus. Berapa banyak di antara kita yang hanya menjadi konsumtif kasih. Kita menerima kasih daripada orang, tetapi kasih itu sesungguhnya adalah reflektif. Artinya ketika kita mendapatkan kasih, kita memantulkan itu kepada orang lain, sehingga kita bisa menjadi berkat. Kasih yang ada pada kita adalah kasih daripada Kristus dan harus dipantulkan kepada orang lain. Dan lihat di sekeliling kita, banyak orang membutuhkan kita. Kemudian kita adalah manusia sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Di antara kita tidak ada orang yang memiliki semua talenta. Meskipun ketua umum
Muse Andreas yang saya kagumi dari dulu. Saya tahu bahwa beliau tidak sempurna, dan kalau dia sempurna dia tentu tidak membutuhkan orang lain, dan Tuhan sudah menciptakan kita saling membutuhkan satu dengan lain. Itu sebabnya kemungkinan dalam kehidupan kita ingin melayani, tapi saya juga membutuhkan pelayanan, dan kita saling melayani satu dengan yang lain. Ditapis kiranya ya mari bisa menjadi saluran berkat untuk Purbalingga dan sekitarnya, dan saudara-saudara diberikan hikmat marifat serta semangat dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menyaksikan gatalan sekarang dari Samarinda. Betul? Dipersilakan Ibu. Sudah berpakaian tradisional yang sangat luar biasa dengan payet-payet yang khas dari Dayak, dan saya harapkan ini menjadi satu, kita tepuk tangan dong yang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, shalom untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Semua sehat? Dan itulah doa kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan umur panjang untuk melayani Tuhan. Terlebih kita yang berkumpul di tempat ini dan yang sudah didoakan dilantik sebagai pengurus di wilayah kota masing-masing. Puji Tuhan Bapak Ibu, kami sangat bersyukur bisa ikut serta dalam acara retreat Yamari yang ke-10 ini, yang sejak kemarin kita sudah memulainya, dan bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin perjalanan kita dari kota kita masing-masing, sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini satu dengan yang lain dalam kasih Kristus. Dan sampai 2 hari ke depan kebersamaan ini, biarlah kita terus menikmati seperti tema kita yang berkata indahnya persahabatan di dalam Tuhan. Jika 2 hari ke depan kita akan berpisah dan kembali ke kota kita masing-masing, biarlah kenangan ini tetap menjadi abadi dan indah untuk kita kenang dalam kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah pelayanan Yamari di kota kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, hari ini kami berdua yang mewakili kota Samarinda. Mohon maaf kepada Muse Andreas karena beberapa pengurus tidak bisa ikut serta karena ada kesibukan, ada yang keluarganya menikah, dan ada karena urusan pekerjaan dan pelayanan. Sebelum Bapak Ibu, teman saya atau rekan saya Ibu Dr. Dike akan menyampaikan materinya, yaitu tentang konseling dan coaching. Kami memperkenalkan diri terlebih dahulu karena pepatah berkata tak kenal maka tak sayang. Kalau Ibu Dike adalah suami istri menggembalakan Gereja Baptis Anugerah Samarinda, dan dia juga seorang dosen, dan kebetulan selain di pelayanan Yamari, kami juga ada pelayanan lain di bagian konseling. Beliau dikaruniai 3 orang anak dan sudah punya cucu, masih muda dan sudah punya cucu. Puji Tuhan. Kalau Ibu Dike, kami sebenarnya bukan asli orang Dayak atau Kalimantan Timur. Kalau Ibu Dike dari Sulawesi Utara atau Manado, asli tanpa campuran, tapi berdomisili di kota Samarinda, di tempat Tuhan menempatkan kami untuk melayani di sana. Dan kemudian kalau saya secara pribadi, memang keduanya kami ini, kalau Bapak Ibu melihat wajah dari suku asli Kalimantan Timur, ya mirip seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang ini. Kalau saya aslinya dari Pulau Nias, Gunung Sinoli, puji Tuhan. Tapi kami juga tinggal di Samarinda. Kami menggembalakan Gereja Kristen Sangkakala Indonesia. Bukan salah sangka, Sangkakala. Sangkakala Indonesia. Beberapa tahun yang lalu sebelum COVID melanda bangsa kita,
retreat seperti ini juga pernah diselenggarakan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ikut serta di dalamnya. Jadi kurang lebih 3 tahun atau 4 ya Lokakarya beberapa tahun sebelum COVID. Dan kami bersyukur, kami walaupun bukan asli Kalimantan Timur, tapi kami mencintai kota kami, kota Kalimantan Timur. Karena kalau baju yang kami kenakan ini, Kalimantan Timur itu Bapak Ibu terkenal Dayak, tetapi sesungguhnya banyak sub-subnya. Ya, Dayak itu bukannya satu suku, tapi banyak sekali, ada puluhan bahkan ratusan. Kalau pakaian yang dikenakan oleh Ibu Dr. Dike ini adalah pakaian Dayak Lundayan. Jadi perbatasan antara Kalimantan Timur dan Malaysia. Jadi seperti ini motifnya. Kalau pakaian yang saya kenakan ini pakaian Dayak Bahau. Jadi pakaian yang kami kenakan ini bukan buatan pabrik, tapi asli kerajinan tangan. Jadi makanya beratnya baju yang saya pakai ini hampir 10 kilo Bapak Ibu. Iya, berat. Sampai kemarin saya tanya kepada teman saya, apakah perlu kita bawa karena takutnya over bagasi. Seperti itu, tapi kata beliau harus bawa seperti itu. Jadi maafkanlah kami kalau kami berpenampilan aneh pagi hari ini. Ya, seperti itu. Tapi demi memperkenalkan, inilah kota kami, kota Samarinda, Kalimantan Timur yang sudah menjadi IKN. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini katakan orang metropolitan, nanti Bapak Ibu jadi orang kampung, kami yang jadi orang kota, ya. Jadi IKN Ibu Kota Nusantara. Sekarang ini dari berbagai penjuru Nusantara berbondong-bondong ke sana untuk melihat letak titik nol di mana berdirinya nanti IKN tersebut. Jadi Bapak Ibu juga kalau rindu punya kemungkinan, silakan dengan senang hati kami menanti Bapak Ibu di sana. Kota kami kota yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun banyak rintangan, tantangan, tetapi kami diberkati Tuhan di sana. Buktinya kami bisa ada beserta dengan Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mungkin itu yang menjadi perkenalan kami, dan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Ibu Pendeta Dr. Dike untuk menyampaikan seminar konseling dan coaching. Silakan Ibu Dike. Shalom. Ya, saya langsung aja ya kepada materi yang akan kita dengarkan bersama-sama. Sebetulnya di Got Talent kami disuruh menari, tapi kami berdua tidak pandai menari. Jadi kami usulkan seperti ini, seperti yang ada pada kami persembahkan. Kita langsung aja, di hadapan kita ada slide yang menyampaikan tentang 2 macam tema, yaitu konseling dan coaching. Mari kita melihat dulu tentang pengertian daripada konseling dan apa pengertian daripada coaching. Lanjut. Nah, konseling adalah, silakan slide lanjut. Ada yang bisa menolong? Oke. Jadi apa itu konseling? Kita secara ringkas saya mau menyampaikan, konseling adalah pelayanan yang bersifat menyembuhkan. Nah, penyembuhan dari bidang apa? Penyembuhan dari bidang trauma dan luka batin sehingga menjadi sehat. Pelayanan Yamani atau juga secara khusus untuk MHM itu berbicara tentang pelayanan kesehatan, supaya sehat. Tetapi kenyataannya bahwa arti dari sehat itu bukan hanya tubuh yang sehat, tetapi secara holistik, tubuh, jiwa dan roh, dan satu lagi adalah sosial. Semua harus menyangkut kesehatan dalam holistik sehingga kita dapat sehat, bugar, dan tentu sekali kita dapat melayani Tuhan. Nah, kalau begitu penyembuhan dari trauma dan luka batin, apa tanda-tanda daripada hal itu? Nah, seorang yang mendirikan suatu konseling di Amerika sebetulnya seorang mantan dari penderita sakit mental, dan dia berkata bahwa kalau orang Kristen sakit secara jasmani, dia luka secara jasmani atau dia menderita sakit jasmani, cepat sekali orang Kristen
analisa itu bantu bawa ke rumah sakit untuk berobat. Tetapi apabila ada orang yang sakit batin atau trauma kehidupan, dia disingkirkan, ditaruh satu tempat dan kemudian dilupakan. Nah, itu sebabnya kita ingin supaya kita kembali lagi sehat secara holistik, tubuh, jiwa, dan roh, yang seperti yang Tuhan Yesus, seperti firman Tuhan berkata bahwa di dalam Tesalonika, semoga tubuh, jiwa, dan rohmu itu sehat-sehat saja. Jadi Alkitab itu menuliskan kesehatan itu secara holistik. Nah, apa tanda-tanda umum kalau orang tidak sehat? Jadi kita bicara soal penyembuhan. Kalau orang mau menyembuhkan dari sakit mental, trauma-trauma, apa tanda-tandanya? Tanda-tanda umum adalah hal seperti ini kita mengalami setiap hari dalam kehidupan kita, yaitu pertama adalah sangat sensitif. Jadi ini adalah merupakan satu kategori di mana berlebihan. Kita sensitif boleh, tapi kalau kita menjadi orang yang sangat sensitif, itu berarti kita tidak sehat. Nah, pertama sangat sensitif, karena sensitifnya maka dia mudah tersinggung. Kemudian yang kedua, tidak peduli. Orang yang tidak peduli, dia tidak peduli dengan siapapun karena dia hanya peduli tentang kehidupannya yang mengalami masalah. Kemudian suka membalas, kalau orang menyakiti dia dengan geram akan membalas. Nah, jadi kalau firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengampuni, ada orang-orang yang tidak bisa mengampuni karena dia mengalami sakit, masalah-masalah trauma dalam hidupnya, sehingga dia mudah sekali membalas rasa sakit yang dia alami. Nah, terkadang ini menjadi satu persoalan dalam rumah tangga, sebab apabila seorang yang belum menikah itu mengalami trauma dan mengalami sakit batin, luka-luka batin yang tidak diselesaikan, dan ketika dia masuk dalam rumah tangga, maka istrinya atau suaminya akan menjadi sasaran bagi dia untuk menyakiti mereka. Dan ini kami sudah membuat penelitian, ini kebanyakan masalah rumah tangga berasal dari tempat ini. Dan berikut, berpikir negatif. Ada orang-orang yang berpikir negatif. Ya, kita semua orang berdosa. Saya tidak bilang bahwa saya ini adalah orang yang sangat positif dan tidak pernah berpikir negatif, maka saya berbohong. Tetapi maksudnya adalah kelebihannya, kadarnya sangat lebih untuk selalu berpikir negatif. Kemudian membenci dirinya sendiri. Orang yang membenci dirinya sendiri, nah saudara-saudara nggak usah dicatat karena ini pasti akan dibagikan oleh panitia ke grup supaya saya mendapat perhatian dalam hal ini. Ya. Jadi mereka membenci diri sendiri. Orang yang membenci diri sendiri tidak mungkin mengasihi orang lain. Karena diri sendiri aja dibenci, bagaimana dia dapat mengasihi orang lain? Kemudian yang berikut, mengalami gangguan emosi berlebihan. Sekali lagi, saya nggak boleh lebih daripada 130. Kemarin waktu ke dokter Endro Tomo dites 142. Oh, ini normal. Saya bilang normal buat bapak, nggak normal buat saya. Karena kalau ginjal saya tinggi terus tensinya, kreatinin naik, fungsi ginjal turun. Fungsi ginjal saya sudah 31. Kalau 15 cuci darah katanya. Jadi saya berdoa terus, kalau bisa jangan cuci. Saya nggak ada diabetes. Jadi jantung yang keempat. Lalu kelima itu tadi saya sudah bilang, kelima bukan ginjal, lambung. Saya pernah kena CA sampai 9,2. Itu tumor, tanda tumornya, tumor kanker. Beberapa dokter bilang PET scan mahal sekali. Ya terpaksa 2 kali PET scan, karena 2 kali tinggi sekali. Saya PET scan ada dokter, tapi saya nggak terima. Saya kirim ke dokter Andreas duduk di mana? Oh, dia bilang 2 hari lagi pak. Loh kenapa? Oh saya ngerti. Itu bahasa Inggris kan? Dia teliti. Dia menjelaskan pada saya satu persatu halaman per halaman. Jelas sekali. Akibatnya nggak ada kanker. Betul Pak ya? Jadi ayam itu 1 kali, 2 kali juga begitu. Nah itu apakah akibat kordaron tadi saya nggak tahu. Itu yang kelima. Lalu saya ke dokter lambung, dia bilang lebih baik di kolonoskopi endoskopi. Begitu kolonoskopi ada 7 polips.
yang satu gede. Kalau kamu terlambat, ini bisa berubah jadi kanker. Jadi ternyata si E-nya itu dari kulit. Maka nanti 3 tahun sekali saya harus kolonoskopi, endoskopi, padahal $3.000 itu tiap kali. Saya sekarang nggak ada gaji sama sekali loh. Yang hari nggak gaji saya, cuma memberi tiap bulan 500 untuk ke China. Tapi saya sudah stop pada Pak Bambang. Saya sekarang nggak ke China, jadi jangan dikasih. Tapi berkat Tuhan seperti hujan 2 hari ini, ya. 2 hari bukan? Minggu malam hujan, kemarin malam sedikit ya hujannya. Berkat Tuhan belum pernah terlambat. Nah lalu usus, yang 5 itu lambung, itu mah. Saya tiap hari makan parit 20 mg, lalu usus kolonoskopi tadi ke-6, lalu ke-7 punggung HNP. Jadi saya Bawa pulang, cucunya jangan dibentak-bentak, ya. Cara pendidikan zaman sekarang beda. Zaman dulu kalau saya dibentak papa saya langsung begini. Begitu saya ngasih tahu cucu saya, no, langsung dia ngomong apa? Opa, kenapa matanya dilebarin? Tapi saya tidak berbeda banget. Baik, kita lanjutkan gagaran kita dari terlebih dahulu, Bapak. Dipersilahkan. Ini dari negeri kanguru yang suka lompat-lompat. Simpan anak di kampung. Pertausi ada di tengah kita. Oh, mungkin istirahat dulu. ada acara, katanya penyanyi. Kenalkan diri. Kendalanya sih, Bu. Ada Ibu. jadi nggak? Ntar Pak, Belum siap? Oh, oh. Depan. Baik, kita kasih tepuk tangan. Sini aja Pak. Saya cuma mengucapkan selamat ulang tahun aja. Dari tempat yang jauh, saya dapat begitu untuk kesini. Bukan karena saya kaya atau kelebihan uang, enggak. Terima kasih dikasih kesempatan. Maksud saya datang sama Pak Nathan. Kita memang dari jauh, bukannya karena kita kebanyakan uang atau kita boros, tapi untuk memenuhi undangan yang hari ini. Karena kita merasa di hari ini kita udah bersatu hati, kita bisa bertumbuh, kita bersama, dan aku merasakan semua teman-teman kok baik-baik gitu Pak. Tapi kita tuh beda dengan di Australia, tapi di sini kok aku merasa dekat, hangat gitu Pak. Dan aku bisa berkumpul dengan para pendeta yang pandai-pandai dan banyak firman gitu. Itu aja. Selamat ulang tahun ya Mari. halo. Singapura, tepuk tangan. Sebelum saya mulai, saya
saya ingin kembali kepada Ibu Dike tadi. Saya kenal beliau mungkin lebih dari 20 tahun. Pertama ada lokakarya di Samarinda, itu ke mana, Kutai ya? Kutai Barat. Itu pun bukan pertama kenal, itu sudah bicara banyak. Jadi tahun 90 akhir saya sudah mulai ke Samarinda. Orang pertama yang saya kenal di Samarinda itu Pak Andri Setiono. Beliau berubah di Singapura. Kebanyakan orang yang saya kenal, karena saya sudah domisili di Singapura 42 tahun. Jadi sejak tahun 94 saya dengan Bapak Yuni Suhadi mendirikan MHM. Kalau Yamari sudah 78, lalu MHM di bawah Yamari, lalu sampai sekarang sudah 27 tahun. Nah, antara 98 kalau nggak salah, itu saya kenal Pak Andri sampai sekarang. Nah, oleh karena diundang, saya sering ke Samarinda walaupun jauh. Nah, ciri khas Pak Andri punya banyak sahabat, tapi para pendeta. Ini orang luar biasa. Teman-temannya itu pendeta. Nah, ini suaminya Dike pendeta, suaminya Agustina pendeta, dan masih banyak lagi. Jadi saya sering bertemu dengan para pendeta, lalu kita adakan lokakarya yang pertama, yang kedua tahun 17, 10 tahun kemudian. Nah, saya melihat pertumbuhan Ibu Dike luar biasa. Dulu orang biasa, cuma ibu pendeta, sekarang doktor, dosen lagi. Tepuk tangan untuk dia. Tapi jangan tinggalkan Yamari. Kalau punya yayasan konseling sendiri saya tahu. Kalau aktif di Vision Care saya tahu. Yamari dikasih waktu 10%. Ya. Tadi katanya yang kelihatan 10%, yang nggak kelihatan 90%. Nah, Yamari yang kelihatan yang 10%. Amin. Jadi semua kota saya tidak menuntut 100%, itu tidak mungkin. Termasuk saya sendiri. Hati saya masih di China, hati saya di Singapura, hati saya di orang narkoba. Tapi saya bisa 100% untuk Yamari. Seperti saya bisa 100% cinta Tuhan Yesus, saya bisa 100% cinta istri saya. Nah, ini rahasia saya pribadi. Nah, tapi kalau untuk kalian mau 10% buat Yamari, sudah monggo ya. Udah, saya selesai. Dengan waktu kurang lebih setengah jam, saya akan mencoba melakukan beberapa hal. Pertama, kesaksian dan duet bersama Ibu. Kedua, baru lomba ya. Pertama lomba Amsal Sulaiman. Kedua, itu apa kira-kira, hanya tanya jawab mengenai beberapa masalah. Teka-teki lah. Lihat waktunya nanti ya. Semua ada hadiahnya. Cuma hadiahnya kecil, tidak berarti. Ada satu, membangun bahtera kalau waktunya cukup. Nah, saudara, mungkin baik saya minta Ibu Lydia untuk mendampingi saya saat ini. Tolong mic-nya satu lagi. Saya ini ya tahun ini sudah mendekati 82, tapi nggak tahu makin tua makin banyak sakit. Apa ini lumrah? Apa ini proses penuaan? Pak dokter, 2 dokter di sini, 3 dokter di sini. Apa karena salah waktu muda? Saya dulu kalau basket larinya cepat sekali, sekarang kakinya sakit.
Jadi kalau lari jangan cepat-cepat. Nah saudara, juga saya melayani, ini saya coba duduk dulu aja. Juga saya melayani 27 tahun orang sakit kan, MHM di Singapura, lebih dari 3.000 pasien. Apakah ini hadiah 27 tahun, saya juga nggak tahu. Saya ada 10 penyakit sudah. Cepat ya. Pertama, mata. Saya dulu agak bangga, dokter yang bilang saya nggak usah pakai kacamata, ternyata pakai. Jadi minta maaf, bukan dokter yang salah. Saya kurang hati-hati. Saya sekarang ada 3 macam penyakit mata. Katarak, tapi dokter saya bilang nggak usah operasi dulu. Cuma sebelah kanan belum tebal. Kedua, glaukoma. Tiap kali datang dia bilang bagus. Tekanan darah, tekanan matanya cuma 11-11. Lalu ketiga, itu mungkin jarak makula di kanan aja. Jadi mata saya kanan lebih parah daripada kiri. Ya, kalau makula nggak ada obat tetes, operasi. Tapi saya bilang maaf kalau operasi, kata-kata operasi saya paling takut sekarang. Saya mengantar orang banyak operasi, sekarang saya paling takut kata operasi. Kedua, telinga. Ibu Lydia ini sering marah, kalau buka TV jangan keras-keras. Loh, saya bilang saya nggak dengar, tapi dia dengar. Jadi telinga kiri saya ini sudah mulai bermasalah. Ketiga, saya karena ada aritmia jantung atau AF, itu perlu makan obat Cordaron. Tapi sekarang diganti Trinodaron yang lebih mahal karena Cordaron kurang mempan. Itu kalau tidak mau Cordaron, di listrik 35.000 Bank Singapura, 350 juta, mimpi. Jadi saya tolak, saya makan Cordaron. Tapi dokter bilang kalau Cordaron banyak side effect-nya, 10 macam juga ada. Saya bilang, saya dengan mata, memejamkan mata saya terima. Nah sekarang saya kena tiroid. Tiap hari saya makan obat tiroid. Ini baru salah satu yang ketemu. Yang kedua, ketiga belum tahu. Penyakit keempat, ya tadi saya katakan jantung. Jantung saya tidak cuma aritmia. Saya pernah dipasang ring 2, lalu darah tinggi, kolesterol. Saya kalau makan asin sedikit aja, wah naik darah tinggi saya. Maka saya di sini selalu lihat dulu asin bangga makanan, tapi nggak bisa karena nggak mungkin ya Pak. Ibu konsumsi juga nggak mungkin pesen dapur jangan asin-asin. Nah, nanti yang lain yang suka asin, tapi saya anjurkan memang, saya kira dokter juga semua setuju, jangan terlalu asin, jangan terlalu manis, jangan terlalu lemak ya. Nah 3 hal ini saya harus tapi memang darah tinggi saya kontrol pagi dan malam. Karena saya tidak cuma jantung tapi ada ginjal, jadi 2 dokter ini minta tekanan darah. Mari di seluruh Indonesia, baik yang hadir pada pagi hari ini, baik yang tidak bisa hadir, lengkapilah hamba-hambamu ini dengan hati yang mengasihi. Lengkapilah hamba-hambamu ini dengan kuat kuasa Roh Kudus. Lengkapilah hamba-hambamu ini dengan kesehatan yang dari Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memakai saudara-saudara kami semua ini boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, menjadi garam yang menggarami Indonesia. Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia akan penuh dengan shalom-Mu. Haleluya, haleluya. Sebab di mana-mana Yamari juga akan menjadi bagian nyala yang menyala di Indonesia, yang membakar di mana-mana menjadi api yang besar. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan. Tuhan
Pakai kami semua di tengah-tengah zaman yang sedang berubah. Pakai kami semua di tengah-tengah waktu yang sudah hampir berakhir untuk menjadi saksinya Tuhan, untuk mengunjungi mereka yang sakit, untuk menghampiri mereka yang tinggal dalam kegelapan. Kami percaya ya Tuhan pakai untuk mendoakan pemerintah-pemerintah di daerah mereka, sehingga kota-kota, desa-desa di daerah mereka diberkati Tuhan. Akan ada atmosfer rohani di tengah-tengah desa-desa dan kota-kota mereka, dan mereka akan menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi kota dan desanya, sehingga Injil bisa diwartakan. Dan mereka juga Tuhan pakai menjadi pemersatu dari gereja-gerejamu, dari hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, sehingga tubuh Kristus boleh terbentuk. Dan ya mari mengambil bagian penting di dalam persatuan di daerah kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih. Urapan Roh Kudus turun bagi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mengucap syukur, dan kami mohonkan juga berkat bagi kami semua yang hadir dalam retret ini. Kiranya berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, menolong kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Saudara sekalian, sebelum menyanyikan Mars MHM yang hanya 2 bait saja, nggak usah 3 bait, saya minta anggota PPL harian mendampingi saya bersama Pak Mul, berempat kita di sini, Pak Bambang dan Bapak Yusak Sekub dari Wakil Ketua Umum dan Sekub, dan Pak Mul silakan di tengah. Enggak apa-apa, kalian bisa kemana. Pak Mul mana? Mars Yamari bait pertama dan kedua. Mars MHM. Ya. MHM itu singkatan dari Mercury Hospital Ministry. Ini yang untuk kesehatan. Karunia Tuhan, pelayanan panggilan kita dengan kesehatan rohani, jasmani, mental, sosial utuh. Reverendnya jadi kesehatan ini. Jiwaku mengerti, serahkan tubuhku kepada Tuhanku, mengerti sisa hidupku. Bersautan, jadilah hambanya,
selesai, kalian boleh kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Ya. Ini sekalian dengan perwakilan kota-kota yang ada di sini, sekarang para pengurus dari Purbalingga menghadap ke jemaat. Agak mundur sedikit, kalian mundur ya, di belakang garis. Saya akan mengundang, saya pakai urutan geografis Pekanbaru. Ini bukan karena Pekanbaru pertama, tapi saya melihat dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Jawa ya, yang ada. Karena Batam nggak hadir. Pekanbaru, Bapak Pendeta John Farr, silakan berdiri di sana. Kedua, dari Lampung, Ibu Diana, saya persilakan di sampingnya John Farr. Ketiga, Samarinda, dua orang Dayak ini, silakan maju ke depan. Ibu Dika, Modokaskar, Mododasar, Mokodasar, namanya susah disebut, Dika Mokodasar, dan Ibu Agustina Chai. Dika sebenarnya pendeta doktor ya. Lalu Agustina Chai itu ibu pendeta. Silakan, sudah maju. Oh, kalian di depannya mereka. Kamu di samping ini. Lalu ibu, dua ibu, kamu yang paling pojok. Maju terus. Jadi jangan terlalu agak rendah. Kalian di situ. Lalu Makassar, Bapak Hadiku di sebelah sini aja. Tetap. Ya mau, maaf Bu. Di sebelahnya Ibu Diana. Enggak usul yang baik. Kalian yang saya panggil ini di bawah permintaan Dr. Dika. Beliau ini nanti akan memberi seminar, penting sekali. Orang-orang kita bukan orang kecil, Pak. Ya, terkenal semua di kota masing-masing. Makassar, Pak Riku dan Ibu Wongkit Giu, silakan. Lalu disusul dengan Mataram atau Lombok, Bapak Intan Tua Chandra beserta Ibu Eni Lemasoa, silakan. Kameranya sementara dititipkan pada Pak Petrus. Lalu Jakarta, ya sekarang yang luar pulau sudah habis. Jakarta, Pulau Jawa. Sebenarnya Pak Petrus yang ketuanya, tapi seizin Pak Bambang tadi saya diskusi, kita ganti orang baru tetapi aktif, Bapak Joni Rahmanto beserta Ibu Yunike Indriati, silakan. Lalu disusul Bogor, habis Jakarta kan Bogor. Kemarin saya hubungkan yang asli mestinya Semarang, tapi di sebelah sini. Bapak Bambang Sulistyo dan Ibu Victoria, silakan. Lalu Rangkas Bitung, Ibu Betty Setiawati yang setia, jadi namanya cocok dengan kehidupannya. Jadi kalau berani pakai nama setia, belajarlah dari Ibu Betty. Lalu bersama Lukito, saya minta Lukito mendampinginya. Lalu Ciranjang atau Cianjur katanya, silakan salah satu. Pendeta Mangapul Siobing beserta istri Ibu Novita Pere,
silakan. Lalu Cirebon, ini koordinator lama ini, Bapak Pendeta Hanil Handoyo bersama Ibu Maria Loanita, silakan. Dan Semarang, Ibu Marcela Yeni beserta Pendeta Januar Sugiarto, silakan. Dan Perth, Nathan dan Ailan. Nathan kuat dulu maju ke depan sebentar. Sorry. Biar. Lalu Singapura, saya dan istri, tapi ibu yang maju. Nah, sekarang minta dengan hormat Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman. Oh, belum. Oh iya. Purbalingga saya nggak panggil lagi. Oh iya, ini sudah 16. Sudah. Oh ya Pak. Nanti dulu. Kelewatan Solo Surabaya kelewatan. Sorry. Ini Solo nomor 12. Lydia Prayogo. Surabaya Pak Heru Tandrianto dan Ibu Leli Gracia. Rangkas. Rangkas Bitung, saya udah bilang orang paling setia, lupa. Nah, sebenarnya Bali tapi tidak hadir Pak Romendong. Lalu Bandung Ibu Hani, Lembong di Australia, Malang Bapak Condro di Turki. Sorry, Batam Pak Condro di Turki. Malang Bapak Joko hari ini kemoterapi. Cuma Tasikmalaya Pak Riyandi Andrean sibuk ya, jadi beliau satu-satunya nggak ada sakit, nggak ada masalah. Lalu Magelang sebenarnya ada, tapi Pasik, demikian juga Madura mengundurkan diri. Lalu Palembang dalam doa, Bapak Edi Chandra yang sudah saya hubungi, tapi masih dalam doa. Jadi jumlah mestinya 23, tapi hari ini yang hadir cuma 16. Namun 16 atau 23 kita tetap berapa? Satu. Semua ucapkan 16, tapi kita tetap berapa? Karena Tuhan kita satu. Ingat khotbah kemarin, sayanya semua Yesus, bukan setan. Dia dikejar setan. Pak Mul di mana? Oh, silakan semua berdiri menghormati para pimpinan kota-kota ini. Mari kita semua berdiri. Kita nyanyi dulu khusus satu lagu. Melayani lebih sungguh. Saya dari depan. Melayani lebih sungguh.
lebih dahulu mengasihi kita semua. Tuhan juga lebih dahulu melayani kita semua. Betapa satu kehormatan kalau kita juga boleh melayani Raja di atas segala raja. Betapa satu kebanggaan kalau kita boleh melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Biarlah lewat Yamari kita boleh mengabarkan kabar baik di dunia yang sudah kehilangan kabar baik, di dunia yang semakin banyak kabar-kabar yang menakutkan. Lewat kata-kata kami, lewat perbuatan kami, lewat pelayanan kami. Terlebih di dunia yang sedang sakit, banyak sekali penyakit. Bahkan selama 2 tahun lebih dunia diingatkan adanya sampar, adanya pandemi. Tuhan memakai kita semua, Tuhan memakai saudara-saudara dari Purbalingga dan seluruh pengurus di seluruh Indonesia yang mari untuk menjadi tangannya Tuhan, menjamah mereka yang sakit, menyembuhkan mereka yang sakit. Karena bilur Tuhan telah menyembuhkan segala penyakit. Saudaralah yang menyampaikan kata-kata firman yang membangun iman yang kuat, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus segala penyakit disembuhkan. Baiklah setiap saudara, para pengurus, taruh tanganmu di dadamu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur pada pagi hari ini Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Taruhkanlah tanganmu ya Roh Kudus di setiap pengurus Purbalingga yang ditabiskan, dilantik, diberikan mandat dan otoritasmu untuk menjadi pengurus yang mari di Purbalingga dan sekitarnya, membawa kabar Injil dan membawa penghiburan, kekuatan, mukjizat dan otoritas surgawi kepada mereka yang lemah dan sakit. Tumpangkanlah dan urapilah hamba-hambamu ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Diberikan kesehatan, diberikan gerak yang sama, diberikan program-program pelayanan yang berdampak bagi Purbalingga dan sekitarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi seluruh pengurus. Saya pas lewat gereja pas nyanyi lagi, persembahan kami. Lanjutin Bapak Ibu. Lanjutin. Persembahan kami sedikit sekali. Ya kan? Makanya pekerjaan isi nggak jalan. Kenapa? Persembahannya sedikit sekali. Udah persembahan ini doa di gereja saya. Ya doa. Udah doa, buka dompet. Dicari bukan yang merah, yang abu-abu. Saya harapkan di sini nggak ada yang begitu, amin. Kalau ada bertobat. Anak saya itu bayar parkir 2.000. Dikejar, kurang bos, tapi uang 2.000 kok masuk gereja laku, tukang parkir aja nolak. Satu hal, kenapa? Pada saat saya bertobat, itu karena saya pernah mengalami tidak lulus SMA. Zaman dulu kalau tidak lulus beneran, nggak kayak zaman sekarang. Saya nggak lulus, putus asa, kepengen bunuh diri. Lagi bertobat nggak lulus, bapak saya bilang itu gara-gara ikut haleluya kayak begitu dulu, sekolah cekok belum ada begitu. Hei, teman saya datang sore-sore, dia bilang dikasih ayat 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia, dan Allah itu setia. Pada waktu kamu dicobai akan memberikan jalan keluar kepadamu. Saya udah putus asa karena saya anak laki satu-satunya. Papa saya bilang anak lanang siji ora iso ngundur apa njunjung dhuwur wong tuwa, katanya gitu. Yang tahu bahasa Jawa ngerti, yang Makassar nggak ngerti. Ya kan? Singkat ceritanya, saya pengen bunuh diri, tapi teman saya mendorong saya.
Tuhan baik, pasti Tuhan ikut bekerja di dalam segala hal. Dia mengatakan pasti ada jalan keluar karena Yesus itu baik. 13 yang tidak lulus dalam satu kelas di IPA dari 43 waktu itu, yang dikasih undangan dari kepala sekolah supaya mengulangi cuma Anton, yang lain kagak. Enggak tahunya SMA kelas 4. Ada lomba nari, ada lomba nyanyi, ada lomba mau copat, ada lomba macam-macam, ada 5 lomba. SMA Kristen nggak ada yang mewakili, khususnya nari Jawa. Saya dari SD kelas 3 sudah nari Jawa. Makanya Pak Joni bilang kemarin, aku kok agak lebay. Maaf Pak, tangan saya aja dibentuk supaya lebay Pak, aku bilang. Karena dari kelas 3. Jadi, coba bapak-bapak bisa begini nolak? Bisa? Nah, Pak Andreas saja begini, ini mah bukan nolak Pak. Ya kan? Kenapa? Tangan saya dulu diapain? Supaya apa? Lentik. Apalagi kalau nari balik, matanya suruh berikat-berikat begitu kan. Itu saya diajari dari kelas 3 SD sampai saya mewakili sekolah teologi di Singapura, saya harus nari Jawa. Tapi melalui dorongan teman saya, sahabat saya, seorang wanita yang kemarin saya bilang, kemarin dia lagi meninggal dunia atau dipanggil Tuhan, dia adalah sahabat saya. Saya bilang, saya kehilangan banget, dialah yang membuat saya jadi anak Tuhan. Tapi dia adalah sahabat yang baik, mendorong saya masuk di dalam satu hal, bahwa putus asa tidak ada gunanya, tetapi karena Yesus aku bisa diselamatkan. Oleh sebab itu arti seorang sahabat adalah mendorong kita masuk di dalam peningkatan hidup. Untuk apa? Menjadi kualitas dan mempunyai visi dalam pikiran Kristus. Sehingga dengan demikian, milikilah sahabat yang hebat hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan, karena yang lain nggak bakalan bisa. Oleh sebab itu, mari persahabatan kita jangan seperti dunia, tapi persahabatan kita tanpa pamrih apapun juga, tanpa memilih siapa mereka. Yang ada di dalam wajahnya Dia ada kemuliaan Allah. Amin. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Biar firman-Mu tetap menggema di dalam hidup kami, agar kami pulang dari tempat ini memang berbeda persahabatan kami. Tanamkan itu di dalam hati kami, agar kami mampu melakukannya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh acara sepanjang hari ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang diberkati mengatakan amin. Iya, saya masih berdiri memberikan pengumuman. Habis ini kita akan breakfast. Selamat pagi. Bisa istirahat semua, amin. Saya menggantikan Bapak Pendeta Dodi Mondar yang hari ini dari Mandong, mohon maaf. Karena kesehatan beliau tidak bisa hadir, saya harapkan tidak mengecewakan Bapak Ibu Saudara sekalian, karena saya yang menggantikannya dari panitia dipercayakan kepada saya. Baik, kita buka satu ayat saja dari Amsal 17 ayat yang ke-17. Amsal 17 ayat yang ke-17. Satu ayat ini mari kita baca bersama-sama. Ya, yang baru hadir silakan langsung masuk ruangan saja, mengambil tempat sehingga kita bisa sama-sama menikmati firman Allah. Kita baca bersama di depan dengan suara yang cukup lantang. 3, 4. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi ya, 3, 4. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam. Iya, sadar atau tidak sekarang kita ini dihadapkan dengan zaman serba instan. Betul nggak? Beda dengan zaman dulu. Apalagi ibu-ibu paling suka dengan zaman instan. Karena di tengah kesibukannya apabila masak repot, masuk supermarket, ambil bumbu, tinggal gunting, beli tinggal gunting, masuk di air mendidih, jadilah soto. Itu zaman sekarang. Tetapi instan-instan itu tidak semuanya bisa kita kerjakan. Antara lain adalah persahabatan. Yang namanya sahabat tidak datang langsung tiba-tiba bisa menjadi seorang sahabat. Karena sahabat berbeda dengan teman.
Semalam Bapak Pendeta Dr. Mulyati menguraikan bagaimana persahabatan dengan Tuhan dan sesama. Dan hari ini saya dengan singkat karena waktu, mari kita belajar bagaimana mendapatkan sahabat dan apa itu seharusnya kita bersahabat. Mendapatkan dan arti bersahabat. Yang pertama menurut Alkitab, kita buka Roma pasal 15 ayat yang ke-7. Bagaimana kita bisa bersahabat? Di dalam Roma 15 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan ini tidak gampang, Bapak Ibu. Ini tidak mudah. Saya yakin, termasuk di gereja. Di gereja itu ada loh komunitas-komunitas. Di dalam gereja ada kelompok. Harusnya gereja itu eklesia. Dari kegelapan ditarik kepada terang yang ajaib. Jadi tidak membedakan. Baik itu latar belakang. Makanya Bapak Mulyati semalam mengatakan tidak ada show yang lain, tidak ada background yang lain, tidak ada marga yang lain. Marga kita cuma satu, karena Bapaknya satu, Yesus Kristus. Dan itu tidak gampang diterapkan. Bahkan dari suku sendiri tidak gampang. Jujur, yang orang Chinese kumpul orang Chinese semua. Sadar, saya adalah salah satu korban. Saya pacaran terakhir umur 26, Bapak Ibu. Iya, karena udah gak pacaran lagi, Bapak Ibu. Waktu itu gembala saya tahu bahwa saya pacaran putus. Lalu beliau mengatakan gini, Anton, pacarnya putus, kenapa wajahnya cemberut? Iya. Waktu itu saya pelayanan di Pluit, Jakarta Utara. Dan waktu saya ngapel, calon mertua saya yes oke aja, beda dengan Pak Michael. Kita satu nasib dulu, karena sama-sama dari Surabaya. Bapak rohaninya sama dari Bapak Lawrence Pantau. Lalu saya ke Jawa Tengah kuliah lagi. Pak Michael ke Jakarta, ditangkap sama Yamari. Dari setianya luar biasa dengan Yamari. Dari tidak ada apa-apa menjadi apa-apa, dari tidak ubanan jadi ubanan. Itu Bapak Michael. Setianya luar biasa. Orangnya nggak banyak ngomong. Ketemu Budi Borat nggak banyak ngomong juga. Saya yakin jarang berantem itu orang. Singkat ceritanya, pada waktu saya di Jakarta Utara, saya pacaran. Namanya Esther, sakit nggak pacaran. Apel mertua saya, yes oke aja calonnya. Selalu bawa martabak manis, diterima dengan baik. Singkat ceritanya, orang tua saya akan datang bawa cincin, dibilang, lu orang apa? Matamu sisipit, tapi kok kulitmu hitam, katanya begitu. Jadi kulit hitam kok jadi sasaran ya. Tapi memang dulu hitam banget, sekarang sih agak bening dikit. Singkat ceritanya, lalu dia bilang, saya nggak boleh anak saya kawin sama orang Jawa. Orang Cina harus kawin sama orang Cina. Jadi lu pergi aja, jangan ngawinin anak saya. Waduh, Bapak Ibu, sakitnya itu di mana? Di sini. Dan sejak saat itu saya bener-bener, saya benci banget. Karena apa? Ya itu tadi. Kok masih ada orang kayak begitu-begitu? Mungkin kalau Bapak Ibu di sini ada bertobat. Saya bilang benar bertobat, gak masuk surga. Karena Tuhan Yesus gak beda-bedain kok. Betul? Untung Pak Bambang dapat budet. Ya kan? Mata belok dapat mata sipit. Akhirnya saya dibilang sama gembala saya, udah jangan pacaran lagi. Nanti kalau ada cewek ngeliatin kamu kan diundang khotbah di mana-mana tuh. Kalau ada cewek ngeliatin kamu turun. Lu mau main sama gua kagak? Nah itu kan bahaya. Nah itu kalau suami istrinya orang kan gua diembah. Betul? Iya kan? Udah, saya sampai 35 saya tetap jomblo. Akhirnya saya berdoa pas ulang tahun tanggal 7 November. Catat Bapak Ibu, ulang tahun saya 7 November. Iya kan? Terus saya berdoa dikasih ayat sama Tuhan, kalau ada orang yang dipanggil adalah untuk sendiri karena orang lain,
dipanggil karena Tuhan, bla 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 di dalam Matius 19. Akhirnya saya menetapkan, oke, saya jalan sendiri, siapa takut? Akhirnya sampai saat ini saya masih seperti yang dulu. Iya kan? Tetapi bukan berarti aku nggak punya anak saya banyak. Tapi yang hidup sama saya satu. Justru anak saya justru orang Chinese. Sekarang saya punya cucu dua, namanya satu Mark, yang satu salah Mac. Jadi kalau manggil gampang, Mark Mac, ya kan? Dan cucu saya pinter-pinter luar biasa. Yang dua-duanya ini kemarin juara matematika Olimpiade se-Asia Tenggara. Itu luar biasa. Membanggakan saya. Itu dulu saya benci banget gara-gara ini. Tuhan itu baik loh. Saya ditaruh sama Tuhan di tengah-tengah penggembalaan di Kapuk. Kapuk itu daerah basah Bapak Ibu. Bener basah kuyup. Karena kalau banjir abadi sebelum Pak Ahok, jujur saya katakan, kalau banjir sampai plafon. Iya. Dan itu kalau banjir lama banget, bisa 1 bulan. Tapi puji Tuhan saya pernah punya gubernur Pak Ahok. Sekarang nggak pernah banjir, kalau banjir berlalu aja. Dan dulu saya bilang sama Tuhan kita, aku benci sama orang Cina, kalau orang Cina. Dan Cinanya di Kapuk, itu Cina benteng artinya. Hitam semua. Ada Cik malah lebih hitam daripada saya. Saya panggil Cik hitam. Karena Pak alisnya yang mana, kulit yang mana kagak tahu gua. Ini tuh rencana Tuhan. Maka dari itu, di dalam persahabatan gak gampang. Di tengah kita mau mengasingkan diri dari kelompok itu, Tuhan tangkap diletakkan di situ. Dan inilah rencana Allah dalam hidup kita. Amin. Maka dari itu persahabatan yang menjadi tema kita hari ini, udahlah. Yang punya mantu mau belerek nih Pak Anton, mau putih kayak mau blok kayak mau sipit, ya kan? Ya kan? Mau rambutnya keriting kayak mau rambutnya pelurus, yang penting ada nyawa. Betul nggak? Dan punya visi masa depan yang jelas, maka itu adalah pilihan Allah. Karena di dalam Kristus kita satu adanya, di dalam baptisan, di dalam penebusan, dan hanya di dalam Kristus kita punya satu saudara yang luar biasa. Dan kalau bukan karena Yesus, saya tidak ada seperti ini. Karena latar belakang saya bukan orang Kristen original. Benar? Kakek saya itu dari daratan sono, tapi bertobat jadi Muslim. Begitu bertobat jadi Muslim, anti dengan orang Kristen. Pada satu hari saya disuruh sama kakek bilang, saya bilang, beli kaos. Awas kalau beli kaos di tokonya orang Cina ya, haram hukumnya. Saya bilang begitu. Dan akhirnya saya beli. Karena siang di Kota Pati itu tutup semua. Satu-satunya yang buka itu tokonya orang Cina. Saya beliin aja di situ. Saya bawa, saya suruh pakai. Saya bilang gini, Tom, enak nggak dipakai? Adem. Tahu kok belinya di mana? Toko Cina. Buktinya dipakai juga sama aja. Satu, ini adalah contoh konkret di tengah masyarakat bahwa persahabatan nggak bakalan bisa ada kalau kita sama dengan dunia. Kalau kita tidak ada bedanya, kita memberikan komunitas-komunitas, kelompok-kelompok yang mengakibatkan persahabatan kita jauh dan sama dengan yang ada di luar sana. Mari dalam retret kali ini kita menyatu, satu hati, satu roh, satu jiwa, bahwa kita di dalam Kristus satu sahabat yang sangat akrab. Amin. Yang kedua, ya masih ada waktu sampai jam 8 kurang. Kayak dikejar-kejar waktu saja. Seorang sahabat sejati adalah mendorong sahabatnya untuk meraih potensi yang maksimal dalam hidupnya. Oleh karena itu di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saya bertobat SMA kelas 3. Saya nggak pernah ngalami sekolah minggu, tapi saya ngajar sekolah minggu. Saya mengadakan seminar guru-guru sekolah minggu, tapi saya tidak pernah ngalami sekolah minggu.
Mengapa? Karena bertobat SMA kelas 3. Saya kan dulu bukan orang Kristen, terus terang aja. Kalau melihatin hidupnya orang Kristen, ogah jadi orang Kristen. Yang namanya Maria pelitnya setengah mati. Bukan Maria Sono. Iya kan, Maria Sono loh. Yang Maria yang di sono tapi hari ini duduk di sini gitu. Iya kan? Kalau persembahan sampai diremet-remet gitu. Satu hari bapak saya lewat di gereja pas persembahan, dulu kan ada zaman koiting itu 1000, betul? Nah kalau persembahan kan digenggam begini, makanya para kolektan kalau persembahan liatin, kalau yang digenggam begini mesti dalamnya kecil. Pas dimasukin kebentur sama yang di dalamnya gitu ya. Bapak Para sahabat yang terkasih, tolong dibuka di halaman 16. Enggak, para pengurus Purbalingga di depan saya, menghadap saya. Panitia persiapkan menurut ini mars pembukaan. Setelah menyanyi Mars Jamari, doa pembukaan Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, lalu bacaan pertama amanat agung oleh Bapak Pendeta Pasada, lalu pembacaan kedua dari pelayanan kesehatan Matius 25 oleh Ibu Kartomius. Nah, setelah pembacaan, lalu semua dari pengurus, wakil pengurus dari Purbalingga membacakan yang kelima sebagai janji setia kalian, dan doa syafaat plus doa berkat oleh Bapak Pendeta Dr. Mulyadi. Baru kita akhiri dengan sebelum Mars Jamari, saya akan memanggil bersama semua pimpinan kota atau ketua perwakilan. 7 orang? 5? Oh. Untuk menyanyi Mars Jamari, saya minta kalian berdiri. Siap. Coba penayangannya bukan senam, Mars Jamari. Bekerja
Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami datang menghadap tahta hadirat-Mu seraya bersyukur. Saat ini kami menerima panggilan Tuhan secara khusus kepengurusan Jamari cabang Purbalingga yang akan diresmikan, akan didoakan. Karena itu Tuhan, kiranya Tuhan berkenan hadir, Tuhan meneguhkan, Tuhan menguatkan, karena Tuhan sendiri yang telah memilih satu persatu hamba-Mu dalam kepengurusan Jamari Purbalingga. Begitu juga kami akan mendoakan para pengurus kota-kota. Kiranya Tuhan berkenan memberkati acara pelantikan hari ini, pagi ini, dari awal, pertengahan, sampai kepada akhir. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan pembacaan firman mengenai amanat agung. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bacaan kedua mengenai pelayanan kesehatan, Matius 25:34-40 dibacakan oleh Ibu Karto. Matius 25 ayat 34 sampai 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Para sahabat sekalian, inilah dua dasar Alkitabiah di mana Jamari didirikan untuk misi pekabaran Injil dan misi kesehatan. Karena itu, di dalam kepengurusan BPL, Badan Pengurus Lengkap Jamari, memang terdiri dua bagian besar ini. Dan tentu dua bagian besar ini bisa dijabarkan dengan banyak perincian yang berbeda. Nah, agar supaya tidak hanya BPL Jamari yang melaksanakan, maka kami telah mendirikan cabang-cabang. Sesungguhnya cabang yang pernah didirikan itu sampai 22 atau lebih, tetapi tidak banyak yang aktif. Purbalingga termasuk yang aktif, meskipun termasuk yang muda. Jadi masuk ke Jamari pusat itu belum lama, tetapi cukup aktif di bawah pimpinan Dr. Yayan Gunawan. Kenapa hanya Purbalingga yang dilantik? Karena atas permintaannya 2-3 tahun yang lalu. Bertahan sampai kali ini. Saya bertanya lagi, masih ada hati untuk dilantik? Tetap. Jadi jangan
iri hati bagi pengurus yang lain. Ini adalah permintaan mereka dan saya dengan penuh kesungguhan untuk melayani mereka. Tetapi saya pesan, baik Purbalingga maupun kota-kota lain, 2 program besar Yamari itu dilanjutkan. Yamari ada berapa di Indonesia? 1. Seperti kita cuma punya 1 Tuhan, tetapi cabang-cabang itu ya seperti jari-jari kita lah, lebih dari 10. Lalu menjari kita cuma 10, ditambah kaki bisa 40, 20, tapi kita lebih dari 20 sebenarnya. Nanti akan saya sebutkan. Maka saat ini saya minta dengan ikhlas, penuh kesungguhan hati, di bawah pimpinan Dr. Yayan, semua mengucapkan poin kelima ini, pernyataan kesediaan melayani. 1, 2. Kami pengurus Yamari Perwakilan Purbalingga bersedia memenuhi amanat dan melakukan pelayanan kesehatan di kota kami dan daerah sekitar dengan pemberitaan Injil dan melayani orang sakit demi memenangkan jiwa dan bersuara orang sakit secara aktif, rajin, sabar, dan bertanggung jawab. Selalu selaras dengan badan pengurus lengkap Yamari Pusat di Jakarta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebenarnya saat ini akan dibawakan doa syafaat oleh Pak Edi Madok, tapi beliau tidak hadir, akan diwakili Pak Mul. Tetapi saya minta waktu sebentar, Ibu Andreas, silakan buku kecil saya di bawah. Mari. Saya ingin. Ya, dia 1, 2. Ya, Pahin turun sekarang. Pahin turun. Sebentar. Kamu ikut foto sekali-sekali. Pahin turun. Siapa yang foto? Bentar. Fotonya kurang 1. Gak pedes kalau kurang 1. Kita kurang pedas nanti. Gua ambil ya Pak ya untuk Papa ya. Kurang sedap karena lomboknya kurang. Lihat posisi Bapak mau di mana saya ambil. Ya, ambil berapa kali aja. Jempol.